Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Misla. Kali ini kita akan membuat roti sobek yang mudah dan gampang. Bahan-bahannya adalah terigu, telur, gula pasir, garam, mentega, kemudian SP atau ovalet, ragi instan, dan 150 susu cair. Bisa menggunakan denkau yang dilarutkan di dalam air ya. Kemudian saya siapkan loyang segi 4, ukurannya sejengkal tangan saya, atau teman-teman boleh pakai yang lainnya. Langkah pertama yaitu saya siapkan di sini wadah, kemudian saya ukur tepungnya sebanyak 2 gelas belimbing. Kemudian beri space di tengah-tengah. Saya tambahkan ragi, gula pasir, ovalet atau SP. Ini tujuannya untuk membuat roti semakin lembut ya teman-teman. Kemudian 1 telur. Boleh teman-teman kocok dulu telurnya sampai tercampur rata semuanya, kemudian baru dimasukkan. Di sini saya masukkan 1 butir telur utuh, kemudian saya aduk di wadahnya sekaligus. Kemudian yang selanjutnya adalah garam. Saya sisihkan, tidak bercampur dengan ragi. Kemudian saya campurkan susu cair. Di sini saya menggunakan 150 ml susu cair atau sekitar 13 sendok makan susu cair ya teman-teman. Jadi tidak saya gunakan semua, hanya setengah dari gelas belimbing. Aduk menggunakan spatula terlebih dahulu. Pastikan semua bahan kering dan basah bercampur. Setelah semua bahan tercampur, di sini saya akan menggunakan mixer, hand mixer atau mixer tangan. Kalau teman-teman mau menguleninya menggunakan tangan, dipersilahkan. Tips buat teman-teman yang menggunakan hand mixer adalah ketika kita memixer, adonan akan naik ke gagang mixernya. Solusinya hanya satu teman-teman, itu biasanya gagang mixer tertukar antara posisi kiri dan kanan. Jadi ketika adonan naik, teman-teman tinggal merubahnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian saya mixer adonan dengan kecepatan rendah terlebih dahulu untuk memastikan semua adonan tercampur rata. Tips menggunakan hand mixer ini, silahkan ikuti gerakan mixernya teman-teman. Lemaskan pergelangan tangan teman-teman sehingga tidak memaksa mixer untuk memixer atas kemauan teman-teman semua. Jadi ikuti saja kemana mixernya mengarah ya teman-teman. Nanti ketika sudah lemas, setelah sudah lentur, baru kita bisa memixer sesuai dengan kemampuan kita atau kemauan kita. Hal ini ditunjukkan supaya gagang mixer itu tidak patah.
Setelah adonan kita mixer setengah kali, selanjutnya saya masukkan mentega. Saya menggunakan 3 sendok makan mentega yang munjung ya teman-teman, dan dipreskan di ujung-ujung atau pinggir-pinggir dari sendoknya. Setelah itu saya mixer kembali adonan, tetap mengikuti arahan dari mixer, jangan dipaksakan. Biarkan semua mentega bercampur dengan adonan ya teman-teman. Mixer sampai benar-benar kalis. Ciri-ciri dari adonan kalis itu dia tidak lengket lagi di wadah. Seperti yang teman-teman bisa lihat, adonan saya sudah tidak ada yang berjejak di dalam wadah. Dan sudah mengkilat. Ya teman-teman, adonannya sudah mengkilat. Kemudian saya baluri tangan saya dengan mentega untuk mengambil adonannya. Kemudian saya bulatkan menggunakan tangan. Sudah saya cuci bersih ya tangan saya ya. Bisa teman-teman lihat di sini lentur sekali. Saya bulatkan kembali, kemudian saya tutup dengan serbet. Di sini akan saya diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit adonan akan mengembang. Bisa teman-teman lihat. Ini nanti akan saya transfer ke papan. Kemudian saya bulatkan kembali dan dibagi adonannya. Tergantung selera dari kalian semua mau dibagi berapa. Di sini saya membagi adonan menjadi 12. Saya potong dulu menjadi 4, kemudian satu bagian saya potong menjadi 3. Saya bentuk bulat ya teman-teman karena mau dibuat menjadi roti sobek. Tinggal ditarik aja, kemudian dibawa ke bawah, ditarik lagi bawahnya, kemudian dicubit-cubit seperti yang saya contohkan. Kemudian kita putar-putar di tangan boleh atau di penggilasan juga boleh. Saya susun di loyang yang sudah kita siapkan tadi. Saya contohkan sekali lagi ya teman-teman cara membulatkan adonan. Tinggal dicubit pinggir-pinggirnya, kemudian disatukan di bawah dan diputar-putar. Gampang sekali kok teman-teman. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Dari 12 adonan yang sudah saya bagi tadi, loyang saya itu hanya bisa memuat sekitar 9 bulatan adonan. Jadi ada sisa 3 adonan lagi yang nanti akan saya buat bentuk lain. Saya susun di loyang.
Kemudian saya tutup menggunakan serbet lagi. Untuk proofing yang kedua ini akan saya diamkan selama kurang lebih 45 menit karena hari ini cuacanya mendung ya teman-teman. Tergantung pada cuaca masing-masing atau suhu ruang masing-masing. Bisa 30 menit, bisa 1 jam. Kemudian ada sisa 3 adonan tadi, ini akan saya buat sesuai dengan keinginan saya. Teman-teman boleh buat bulat, panjang, atau sekreasinya teman-teman semua. Ini saya buat seperti tali, atau saya panjangkan seperti tali, kemudian akan saya kepang. Setelah saya kepang, saya bulatkan atau saya gulung kepangannya dan ujungnya saya selipkan di dalamnya supaya tidak lepas dari adonan ketika nanti dipanggang dan mengembang. Saya letakkan adonan yang sudah saya bentuk tadi di loyang yang berbeda. Kita lakukan sampai habis ya teman-teman. Adonan yang kedua ini juga saya diamkan selama kurang lebih 45 menit sama seperti adonan yang pertama. Setelah 45 menit, adonan akan mengembang, bisa teman-teman lihat. Kemudian ini akan saya panggang di api sedang ke kecil itu sekitar 30 menit. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini nanti akan saya pindahkan ke cooling rack, kemudian saya oleskan dengan mentega dan saya beri sekitar 2 tetes madu sebagai olesannya ya. Pastikan ketika teman-teman moleskan mentega dan madu, itu roti dalam keadaan masih panas atau hangat sehingga menteganya bisa langsung meleleh di atas rotinya. Bisa teman-teman lihat di sini, ini saya robek rotinya, ini lembut, enak, kemudian butternya terasa karena saya menggunakan Palmia Royal, kemudian enak deh dijamin. Teman-teman harus coba ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.